Selamat malam Pak Hanok, saya akan melanjutkan pembahasan di tugas video ketiga mengenai 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 1 Yohanes 5 ayat 4. Dinyatakan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi Dia juga yang lahir daripadanya. Inilah tanda bahwa kita mengasihi anak-anaknya, anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dan di sini kita lihat kata dalam bahasa Yunaninya adalah ayat yang pertama, 1 Yohanes 5 ayat 1, pas ho pisteon hoti isos estin ho Christos ek to theon gegenetai kai pas ho agapon ton genesanta agapa kai ton gegene menon ek hoto. Di sini kata pas, yaitu artinya setiap orang, digunakan sebanyak 2 kali dalam ayat 1 Yohanes 5 ayat 1 ini, digunakan secara berulang-ulang. Juga di dalam 1 Yohanes, bisa terlihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 29, 1 Yohanes 3 ayat 3 ayat 4, dan 3 ayat 6. Sehingga kita bisa lihat ini kata pas ini digunakan berulang-ulang sehingga memiliki arti yang penting. Nah, di sini ini adalah undangan universal untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Ya, bahwa barang siapa digunakan setiap orang, ya, kata yang selanjutnya adalah kata percaya, yaitu kata pisteo. Adalah bentuknya present active participle, yaitu diambil dari kata dasar pistis atau kata kerja pisteo, diterjemahkan sebagai iman, kepercayaan, percaya. Dan kata ini digunakan untuk pengertian kedoktrinan, digunakan untuk menyatakan kepercayaan atau komitmen pribadi. Dan dalam 1 Yohanes dan Yakobus juga menyatakan bahwa pisteo ini menyatakan suatu kehidupan kasih dan pelayanan untuk dijalankan. Kehidupan yang beriman, ya. Dan barang siapa percaya barang siapa yang percaya, setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Kristus. Di sini yang digunakan adalah hoti Yesus estin ho Kristus, di mana Yesus Kristus ini memang suatu hal yang sangat dinanti-nantikan pada masa itu, yaitu pernyataan seorang juru selamat atau seorang penyelamat atau Mesias itu, yang dinyatakan bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah juru selamat. Lahir, barang siapa yang percaya itu lahir dari Allah. Lahir dari Allah ini bentuknya present pasif indikatif, ya.
present pasif indikatif, menekankan bahwa ini adalah suatu puncak dari suatu tindakan yang dihasilkan oleh pelaku di luar Allah dan menjadi suatu status keberadaan yang permanen. Sekali lagi, lahir dari Allah ini adalah bentuknya present pasif indikatif yang menekankan puncak dari suatu tindakan yang dihasilkan oleh perilaku dari luar manusia, dari luar orang percaya itu sendiri, yaitu dari Allah, untuk menjadi suatu status keberadaan yang permanen. Ya, keberadaan yang permanen. Bahwa kita tidak lahir dari Allah. Kemudian di sini frasa selanjutnya adalah ekto theo gegentai kaipas agapon ton gegenta agapa. Nah, di sini ada beberapa terjemahan ya, mengasihi anak lahir darinya, dari NASB, lalu NKJV mengasihi juga dia lahir daripadanya, yaitu daripada Allah. Mengasihi bapaknya, mengasihi anaknya juga, dari NRSV, lalu TEV mengasihi bapaknya, mengasihi anaknya juga. Lalu NJB mengatakan mengasihi bapaknya, mengasihi anaknya. Nah, tapi dari terjemahan bahasa Indonesia sendiri menyatakan bahwa mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Nah, frasa ini menunjukkan Yesus adalah pengasih karena digunakan adalah bentuk tunggal satu, yaitu mengasihi anak, ya, anak itu bentuk tunggal. Lalu aorist tense dalam bentuk aorist tense. Dan di sini tema ini bisa berhubungan dengan tema yang berulang-ulang bagi orang Kristen untuk saling mengasihi. Demikian. Lalu saya lanjut ke ayat yang kedua, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 2. Dikatakan bahwa en toto ginoskomen hoti agapomen ta teknato teo otan tonteon agapomen kaitas entolas oto teromen. Ya, artinya into this we know, inilah tandanya, we know that we love, kita mengasihi, tatekna toteo, the children of God, anak-anak Allah, otan tonteon agapomen, bahwa Allah ketika Allah ketika Allah mengasihi dan mengarah kita melakukan perintah-perintahnya. Ketika kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Ayat ini seiring dengan ayat sebelumnya ketiga yang mengulangi satu tema utama dalam 1 Yohanes itu sendiri, yaitu kasih Allah dinyatakan dengan kasih yang terus berlangsung dan ketaatan, dan di ini kita lihat kasih yang terus berlangsung itu terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 2 sampai 2 ayat 7 sampai 11 dan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Nah, terdapat bukti-bukti orang percaya sejati di antaranya mengasihi Allah, mengasihi anak Allah yaitu Yesus Kristus, mengasihi anak-anak Allah yaitu orang percaya, dan taat, dan mengalahkan ketakutan itu, mengalahkan dunia. Kembali lagi saya ulangi, ada beberapa ciri atau bukti-bukti orang percaya sejati, yaitu 1 mengasihi Allah, 2 mengasihi anak Allah yaitu Yesus Kristus, dan ketiga mengasihi anak-anak Allah yaitu sesama orang percaya. Keempat, ya hidup taat dan dapat membuktikan ia mampu mengalahkan dunia.
dia tidak hidup dalam kesesatan. Selanjutnya di ayat keempat, yaitu entoto hotek gar estin he agape to theon ina pas entolas hoto teromen kai ai entolai oto bareai o esin. Ya artinya sebab inilah kasih kepada Allah itu kita menurut perintah-perintahnya dan perintahnya itu tidak berat. Nah, di sini frase sebab inilah kasih kepada Allah dan kita menuruti perintah-perintahnya, yaitu kasih, saya ingin menyatakan bahwa kasih kepada Allah itu tidak sentimental, tapi berorientasi kepada tindakan baik pada bagian Allah maupun pada bagian kita. Allah memiliki bagiannya untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, tetapi bagian kita juga untuk menerima kasih Allah dan menghidupi kasih Allah itu sendiri dalam hidup kita dengan mewujudkannya melalui kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Dan ketaatan sangat menentukan apakah kita meresponi kasih Allah itu dengan baik atau tidak. Selanjutnya adalah perintah-perintah itu tidak berat. Di sini perintah-perintah ini the directives ya, entolas ya, tas entolas hoto teromen kai ai entolas hoto bariai ok eisin ya, bariai eisin. Jadi perintah-perintah itu tidak berat. Dan di sini saya teringat dengan Cook yang pernah digambarkan di dalam Matius 11 ayat 29-30, dan yaitu Cook berupa perintah-perintah yang memberatkan orang-orang yang harus menanggungnya, mengangkatnya, tetapi kita percaya bahwa di dalam Yesus Kristus bahwa perintah-perintah itu Cook yang dipasang itu sangat sangat ringan dengan gembala kita yang lemah lembut, sehingga perintah-perintah itu tidak akan menjadi berat bagi kita. Perintah-perintah ini mengalir keluar dari hubungan kita dan Allah, tetapi tidaklah membentuk dasar hubungan kita itu, tetapi kita mendasari segala sesuatunya berdasarkan anugerah Allah, bukan pada apa yang kita lakukan, bukan pada usaha dan pekerjaan kita, bukan pada penampilan kita atau prestasi kita. Dan di sini kita pernyataannya bahwa pedoman yang Tuhan Yesus berikan sebagai juru selamat kita sangatlah berbeda dengan para guru-guru palsu. Mungkin bila dia dalam konteks 1 Yohanes ini menyatakan antikristus atau orang-orang yang para penyesat-penyesat, tapi pada masa Tuhan Yesus itu adalah para ahli Taurat dan orang-orang Saduki, di mana mereka membebankan beban yang berat kepada para pengikutnya, tapi Tuhan Yesus sangat berbeda dengan mereka, dan ia bukanlah pribadi yang tidak memiliki aturan atau antinomian, atau seseorang pribadi yang memiliki terlalu banyak aturan atau legalistis, tetapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang otoritatis, di mana dia memiliki kuasa dalam segala tindakannya, perbuatannya, dan dalam segala suatu hal yang dia lakukan, dan dia sehingga sehingga beban yang dia berikan tentu dia sendiri sudah melakukannya, dia sudah mengalaminya, dan dia juga memberikan kekuatan setiap orang percaya untuk dapat menanggung perintah-perintahnya itu. Ya, dia bukanlah orang pribadi yang yang hanya memerintahkan kita untuk melakukan perintah-perintahnya, tetapi ia juga hidup di dalam perintah-perintahnya itu dan menghendaki kita supaya hidup juga di dalam menghidupi perintahnya itu. Terakhir di dalam ayat keempat, yaitu di sini dikatakan hoti panto gegenomen ekto theo
Fikaton kosmon kai ote estin fike sasa ton kosmon pistis emon. Ya, artinya di sini bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Nah, di sini dinyatakan bahwa sebab semua lahir dari Allah. Nah, kata semua tadi adalah adalah pas, kata pas ya. Seperti dalam ayat ditegaskan tadi dalam ayat 1, 5 ayat 1, bahwa bentuknya adalah netral singular, pan, yang digunakan menerjemahkan apapun. Namun demikian konteksnya menuntut suatu konotasi pribadi karena dikombinasikan dengan perfect passive participle, yaitu kata lahir. Inilah yang dinyatakan bahwa seseorang yang percaya kepada Kristus setelah lahir dari Allah dan mengalahkan dunia. Lalu kata selanjutnya yang menarik adalah mengalahkan dunia. Di sini toteo vikaton kosmon, ya, mengalahkan dunia. Ini adalah suatu bentuk present aktif indikatif sedang mengalahkan dunia. Jadi saat ini berlangsung dan akan terus menerus berlangsung, ya. Sedang mengalahkan dunia. Yesus menaklukkan dunia. Ya, Yesus dulu menaklukkan dunia 2000 tahun lalu, tapi saat ini dan sampai selama-lamanya dia telah saat ini dan sampai kedatangan yang kedua kali dia sedang mengalahkan dunia dan menaklukkan dunia di bawah kuasanya. Karena setiap orang percaya yang tinggal dalam kesatuan dengan dia memiliki juga kekuatan untuk mengalahkan dunia. Sehingga istilah dunia di sini atau kosmon berarti masyarakat dunia yang diorganisir dan berfungsi jauh terpisah dari Allah, yaitu tatanan dunia yang memiliki suatu kontras dengan kehidupan yang dikehendaki Allah. Jadi kita ditekankan untuk memiliki sikap kemandirian, mengalahkan dunia maksudnya kita memiliki sikap kemandirian yang menghindari kejatuhan dan pemberontakan, segala bentuk pemberontakan kepada Allah. Lalu kata selanjutnya yang saya soroti adalah kata vika atau kemenangan adalah bentuk kata nike atau dari kata nikos. Nah, di sini saya teringat dengan merek sepatu Nike ya. Nike ya di sini artinya adalah Dewi Kemenangan. Nah, dalam bentuk sendiri adalah aorist active participle dan bentuk participle yang digunakan adalah nikos ya. Dan di sini apa yang saya pelajari bahwa orang percaya adalah para pemenang dan terus menjadi pemenang dalam melalui kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita menjadi pemenang-pemenang atas dunia ini, yaitu atas segala bentuk segala suatu bentuk pemberontakan terhadap Allah, ya, hal-hal yang berlawan dari Allah. Lalu yang kata terakhir yang saya soroti adalah kata pistis ya, pistis, epistis emon atau iman kita. Nah, ini adalah satu-satunya bentuk kata benda dari kata istilah iman atau pistis dalam tulisan Yohanes. Nah, di sini iman membawa kita kepada kemenangan karena berkaitan dengan kemenangan Yesus Kristus. Selain itu iman juga berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, yaitu kita tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal dalam kita, dan iman juga berkaitan dengan kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita orang percaya. Dan sebagai penutupnya saya ingin menyimpulkan apa yang saya dapat pelajari dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 4 ini, bahwa setiap orang yang percaya itu setiap orang ini terbuka bagi setiap orang
yang percaya bahwa Kristus adalah dari Allah dan mengasihi Allah sendiri, mengasihi Dia yaitu anaknya. Dan karena kita percaya dalam Allah, kita harus juga menuruti perintah-perintah Allah, dan kita percaya bahwa perintah-perintah itu tidak berat sebagaimana yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam Matius 11 ayat 29 ayat 30 sampai 30, bahwa Ia tidak akan memberikan kuk yang berat kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dan Ia lemah lembut dan Ia pengasih. Lalu apalagi yang saya pelajari bahwa setiap kita meskipun kita menanggung beban yang diberikan beban, tapi kita semua dinyatakan adalah sebagai para pemenang yang telah mengalahkan dunia melalui iman kita. Iman percaya kita harus kita hidupi dengan memiliki hubungan yang berkemenangan dalam Kristus, yaitu mengalahkan dosa, mengalahkan segala keinginan daging. Dan yang kedua, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, yaitu hidup di dalam Dia, biarkan Dia tinggal di dalam hati kita, dan juga yaitu berkaitan juga dengan hidup yang penuh dengan kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Demikian Pak, apa yang saya dapat simpulkan dan dapat saya pembelajaran yang saya dapat tangkap di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayat 1 sampai 4 ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.